Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Nah, ini share screen-nya udah masuk. Kita mulai aja langsung. Kita lanjut yang kemarin ya. Udah bisa caranya bikin kayak gini. Ini namanya confirmatory factor analysis. Gunanya untuk cek reliabilitas dan validitas dan mengadjustment loading factor dan model fit. Kita mulai aja. Ini tadi datanya udah saya masukkan, tadi udah saya bikin juga. Tinggal di database-nya ada belum ya? Oh, belum. Ada yang error nih. Sebentar, gak iso ya.
Oke, lanjut lagi. Berarti ada error. Nah, di store variable name E5. 1, 2, 3, 4. Datanya saya cek out. Strapnya udah. Oke, lanjut ya. Jadi kemarin kan udah bisa bikin gini, masukkan datanya udah bisa, saya nggak bisa ya. Nah, kemarin nggak ada yang nanya, saya nggak bisa semua. Terus seperti yang saya bilang kemarin, jelaskan bahwa setelah seperti ini kalian lihat yang namanya nilai loading factor, ini namanya nilai loading factor. Terus ini namanya nilai kovarian antar variabel. Kalian coba pastikan ininya dulu. Nah, kita pastikan dulu nilai loading faktornya itu di atas 0,5 semuanya. Ini udah di atas 0,5, ini di atas 0,5. Ini juga nomor 7, ini juga udah di atas 0,5 semua. Terus nilai kovarian antar variabel pastikan di bawah 0,85. Ini relativity surface quality udah beres. Ini juga udah di bawah semua ya. Udah di bawah semua. Nah, setelah seperti ini, ketika titel gini, kita coba goodness of fit-nya kita
Observation farthest from the centroid atau Mahalanobis distance. Nah ini, cek tabel ini. Ini namanya tabel Mahalanobis distance. Nah ini gunanya untuk apa? Ini untuk mengecek yang namanya outliers. Jadi P1 sama P2-nya itu yang 000. Ini namanya outliers. Jadi dia asumsinya tidak berkontribusi apa-apa. Data ini tidak berkontribusi apa-apa. Nah, untuk me-adjust status of it, caranya ini dihapus. Outlier ini dihapus. Jadi masuk ke Excel, ini kan 2, 1, 2, 4, 5, 2, 8, 6 dan seterusnya sampai 50. Masuk ke Excel. Ini datanya. Kalian tandai nomornya ya. Tandai nomornya sesuai Mahalanobis distance tadi. Tapi kalau pakai Excel hati-hati karena misal nomor 1 tadi kan butuh menghapus nomor 1. Nomor 1 itu dimulai dalam Excel nomor 2. Karena di atas sendiri ini itu keterangan. Jadi ini dihapus dulu. Kalau nggak dipindah dulu. Cut. Pindah dulu paling bawah. Sudah kosong. Baru kalian delete. Nah ini kan baru dia jadi nomor 1. Nah cara ngapusnya jangan langsung delete satu-satu, kalian blok dulu. Misal 1, 2 yang akan dihapus, terus 10 sesuaikan dengan Mahalanobis distance tadi ya, yang P1 sama P2-nya kosong-kosong. Kalian blokir semua, yang mau dihapus di blok. Misal ini, kalau sudah seperti ini dihapus. Kalau sudah di blok baru dihapus yang blok kuningnya. Karena kalau dihapus satu-satu, misal kalian hapus 4, itu yang nomor 5 jadi nomor 4. Jadi dia akan naik. Nah gini, dia akan naik. Kalau nggak di blok akan salah yang dihapus. Makanya di blok dulu semuanya yang akan dihapus, baru dihapus. Yang di kuning-kuning ini dihapus. Kuning dihapus. Di delete satu-satu. Sesuaikan dengan tabel Mahalanobis distance-nya. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah dihapus semua ya, ini asumsinya saya sudah dihapus semua, ini contoh aja. Kalian masukkan lagi ke sini, nama ininya. Terus kalian save. Setelah di save, diolah lagi. Jadi datanya dimasukkan lagi, diolah lagi. Seperti itu. Yang kedua,
Tadi kan dengan cara menggunakan tabel Mahalanobis distance, terus menghapus outlier dari situ. Kalau sudah dihapus semua, dia akan naik. Yang kedua caranya dengan menghapus instrumen. Instrumen itu ini atau indikator. Syaratnya apa? Pertama, cari dulu yang di bawah 0,5. Kebetulan di data ini nggak ada yang di bawah 0,5 ya. Nggak ada yang di bawah 0,5. Jadi tinggal setelah yang di bawah 0,5, cari yang di bawah 0,7. Nilai terkecil. Hapusnya satu-satu. Ini kan RLC 3. 0,54. Yang paling kecil dari semua ini hapus satu-satu. Kita hapus. Terus kita running lagi. Kok nggak bisa sih? Oh iya. Ini dia nggak keluar angkanya ya seperti tadi ya. Jadi setelah di running dia nggak keluar angkanya. Di sini nggak bisa. Penyebabnya biasanya itu coba lihat di sini itu ada yang namanya parameter estimate. Ini satu, jadi setiap kali satu variabel itu diberikan nilai satu parameter estimate, satu. Nah, yang tadi itu kan di delete. Kita delete instrumen, nah parameter estimate-nya kita hapus. Kita tambahkan, kita klik 2 kali di panahnya. Parameter regression weight-nya kasih 1. Nah, ini aturannya seperti itu. 1 semua. Dan di errornya juga harus ada 1 semua. Kita ulang. Dia baru bisa keluar angka. Dia akan naik. Parameternya dia akan naik 0,88, tadi kan 0,86. Ini 0,74, tadi 0,074, tadi 0,76. Jadi dia akan semakin bagus. GFI-nya mendekati 0,9, RMC-nya menjauhi 0,08. Jadi dia lebih rendah dari 0,8, aksinya dia lebih tinggi, X2DF-nya juga dia lebih bagus. Nah, kalau mau di-adjust lagi, cara ketiga itu menggunakan modifikasi indexes atau modifikasi indeks. Caranya kalian masuk ke text output tadi, masuk lagi. Terus ini ada tulisan modification indices. Nah, terus diklik covariance. Ini ada aturannya ya. Menggunakan MI. Kecilkan aja. MI itu dia mengkovariankan error. Jadi gini, aturan SEM itu. Kalau Amos diupayakan jangan menggunakan modifikasi indeks, walaupun boleh. Karena itu terakhir sendiri. Apabila memang harus menggunakan modifikasi indeks, itu syaratnya error yang boleh dikovariankan itu hanya yang ada di satu variabel. Misal kita cari di sini E13 sama E14.
Coba E13, E14 mana ya? Nah, ini E13, E14. Kita blok ini. Ini E13, 14. Sini ya. Kita mau kovariankan ini. Itu akan menambah 8.387. Nah, cara mencarinya, kita cari dulu yang paling besar nilainya, MI-nya nilai besar dulu, nilai yang paling besar, dan di dalam satu variabel. Kuncinya itu. Di dalam satu variabel. Ini kan udah lewat ya satisfaction ke E18 kan nggak mungkin. E18 mana E18? Ini. Jadi kalau misal kita kovariankan E18 dengan satisfaction, dengan satisfaction, jatuhnya seperti ini. Nah, ini nggak boleh kayak gini. Ya nggak boleh kayak gini, terus kayak gini, itu nggak boleh. Jadi ini dikovariankan dengan variabel nggak boleh, apalagi ini lewat, ataupun kayak gini juga nggak boleh. Error dikovariankan dengan variabel nggak boleh. Ini teorinya Arbuckle. Arbuckle udah lama sih, teori 1990, tapi sampai sekarang masih bisa digunakan. Jadi error ke variabel nggak boleh, error lompat ke variabel juga nggak boleh, error ke error tapi beda variabel nggak boleh. Seperti ini nggak boleh. Nah, caranya kalian lihat yang paling besar ini 15, 19, ini nggak boleh, nggak boleh. Ini 17, 15 nggak boleh. Ini satisfaction ya. 17, 15 ini boleh. Cuman kita cari dulu yang paling besar. Ini nggak boleh, nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Lompatnya terlalu jauh. Ini juga nggak boleh, nggak boleh. Ini E9, E8. Coba lihat E9, E8. Gede deh. Tadi itu kan nemu yang 6,227. Ini ada yang 12,555. E9, E8, mana E9, E8? Ini bisa E9, E8. Kita kovariankan. Terus kita cari lagi. Ini nggak boleh, 69 boleh nggak? 6 ke 9 boleh. Dia minus. Tapi cari yang paling besar dulu. Masih kecil. Ini masih 6, 12, 11 mana? 6. 14, 8, 14, 13. Oke nih. 8. Tadi kan. Atau ke 14, 12 atau yang ini aja. Yang paling besar 13, 14. 13, 14. Terus habis. Kita coba 2 dulu. Kita run lagi. Nah, dia semakin bagus. GFI-nya sudah hampir 0,90, Ramsey-nya sudah 0,07, AV-nya tambah bagus, X2DF-nya menjauhi 3, NFI-nya melebar dari 0,9 atau lebih besar dari 0,9 tambah bagus lagi.
Ini sebenarnya kalian stop di sini nggak masalah. Ini GFI-nya marginal, RMCA-nya 0,7 itu nggak masalah. Terus kalau setelah modifikasi indeks, satu-satu ya, ini saya 2 nggak masalah. Intinya pelan-pelan. Kalau pakai awas itu pelan-pelan, nggak bisa langsung kalian kovariankan semua, kalian olah itu akan hasilnya akan nggak bagus nanti kalau diolah reliabilitas dan validitasnya. Nah setelah seperti ini, kalian coba lihat nilai kovariannya. Nilai kovariannya diusahakan itu nggak boleh lebih dari 0,80. Walaupun 0,85 pun nggak masalah sebenarnya. Cuman diusahakan sekali itu nggak boleh lebih dari 0,80, maksimal 0,80. Ini udah maksimal. Ini naik kenapa? Karena kita menambah nilai ini. Ketika kita mengkovariankan error, dia nilai kovarian variabelnya akan nambah. Kita akan di sini kovariankan, ini dikovariankan dia akan nambah. Seperti itu. Terus kita coba lagi buka view text. Kita cari lagi yang bisa. Nah, untuk menurunkan nilai kovarian ini, yang ini kan plus 0,25. Lihat dari ininya, parcengnya. Jadi di sininya nambah, tapi di parcengnya cari yang minus. Ini berarti kovarian antara service quality ke satisfaction 0,80 paling besar ya. Berarti harus mengkovariankan yang minus itu antara variable service quality atau satisfaction. Coba cari service quality itu 5 sampai 10. 5 sampai 10 itu ada enggak yang min 7 plus semua 5 sampai 10 ini ada nih 1 min 0,04 5 ke 10 5 ke 10 masih bisa. Coba. Ke 10 dia GFI-nya bagus, ACV-nya udah di atas 0,85, NFI-nya nggak terlalu, cuman ini kalau digenapkan jadi 0,90, jadi GFI-nya lebih bagus. Dan ininya nggak turun, cuman kalau kita lihat view text output dikorelasi, ini biasanya itu di apa ya, digenapkan. Kalau dia nggak turun walaupun dia dimainkan. Coba buka estimate scalar korelasi. Oh, dia masih di atas 0,8. Dia pembulatannya ke bawah. Coba kita olah dulu. Ya ini. Oke sih sebenarnya, cuman diskriminan validity-nya lolos nggak tahu. Kita coba dulu. Nah, saya tutup back.
Ada. Oke, kita lanjut lagi. Karena nilai korelasinya itu ada yang di atas 0,80, yang ini ya, service quality sama satisfaction, berarti perlu kita MI-nya kita ganti aja. Coba di seberapa. Angkanya 0,89. Nggak masalah sih. Yang penting korelasinya nah, ini korelasinya sudah di bawah 0,8. 0,797. 0,797. Terus kalau seperti ini kan kovarian antar service quality ke satisfaction sudah 0,80. Walaupun ini dibulatkan, berarti kalian hindari MI service quality. Karena kalau kalian up ini, semua kovarian yang berhubungan dengan service quality dia akan naik. Jadi kalian hindari mengkovariankan error dari service quality. Kita cari lagi, kita coba mengejas ya sampai seperti tadi hampir ke 0,90 JFI-nya. Kita coba cari lagi, berarti ini service quality sama satisfaction itu enggak dijauhi.
Berarti yang boleh. Oh ya, ini kan kovarian antara service quality dan satisfaction yang level 80. Berarti ini kita nggak boleh karena dia akan nambah nilai ini. Kita nggak boleh MI kan mengkovariankan error itu variabel satisfaction dan service quality. Jadi kita hindari dua variabel ini. Kita cari yang reliabilitas, intimasi, sama loyalty tricknya seperti itu. Karena secara statistik jika kita mengkovariankan error, nilai kovarian variabelnya akan nambah. Jadi triknya seperti itu, kita cari yang lain. Berarti antara reliabilitas, intimasi, atau loyalty. Kita cari yang itu. Intimasi dulu itu 11 sampai 14. 11 sampai 14. Ini karena yang besar-besar itu melebar ya. Ini 89 sebenarnya besar. Cuman kalau kita kovariankan, dia akan lebih dari 0,80. Kita cari 11 sampai 14 coba. Tujuh belas 15 mana 17 15 nggak bisa. Satisfaction 18 19 nggak ada. 13 12 itu ada nambah 5.000. Bentar, 11 12 nggak ada. Berarti kesempatannya cuma di 12 sama 13. Dia udah naik 0,89. Nggak terlalu signifikan, tapi karena cuma 0,18 naiknya. Tapi yang penting dianya aman. Coba. Nggak terlalu signifikan ya. Delete aja.
Coba kita cari pakai yang ini. Tadi kan ini 0,8 kita mainkan menggunakan 5.000 ini 15 17 ada 1 15 17. Oke. Nggak bisa. Jadi kalau terlalu banyak minus dia akan seperti ini. Nggak bisa diolah. Berapa sih? Terus dia nggak bisa karena errornya terlalu besar. Delapan 89 plus 6. Ini ada E6 E9 minusnya 0,41 dulu. Berarti 89 sama E69. E89 sama E69.
Terus kalau sudah coba dulu. Bisa saya skip ya. Sorry tadi ada gangguan salah save.
korelasi apa sih nilai korelasi 0,796. Kalau dikalikan di 9 sama 8, 9. 9,8. Terus cari yang minus, probability-nya di 9. Lihat aja. Cek LTC. Tes. Setelah diotak-atik, ternyata mentok nilainya. Berarti yang bisa di-MI kan cuma seperti ini. Udah ini mentok. Udah nggak bisa diotak-atik. Kalau mau coba diotak-atik berarti karena ini kalau di adjust lagi dia akan naik 0,80 itu nggak mungkin.
capai nanti diskriminasinya. Coba seperti ini. Nanti pendekatannya jadi ini dipluskan, cari yang terbesar. Berarti kan besar ini 0,39. Terus karena ada kovarian yang 0,80 dan tadi setelah dicek MI-nya semuanya mayoritas ada di service quality semua, sedangkan kalau service quality kita pluskan, jadi kita cari modifikasi indices yang plus parcengnya plus tab MI-nya tinggi, kita kalau aplikasikan dia akan menambah nilai kovarian, jadi kita nggak aplikasikan. Kita pilih yang E6 sampai E9, jadi nggak terlalu tinggi minusnya. Karena kalau minusnya terlalu tinggi dia nggak akan mau modelnya, dia akan nggak intinya nggak akan keluar nilainya. Dan dia juga menambah. Ini udah mentok berarti good software-nya. GFI-nya dia marginal karena belum mencapai 0,9, tapi dia mendekati. Kalau kita bulatkan ini dari 0,89. RMC-nya sudah bagus, sudah kurang dari 0,08. ACV-nya juga sudah bagus, sudah lebih dari 0,80. C-square alternatifnya sudah bagus, sudah di bawah 3. NFI-nya juga sudah bagus, sudah di atas 0,9. Jadi udah mentok seperti ini. Notifikatornya juga udah bagus. Sekarang kita coba nyari korelasi. Korelasi estimate, korelasi korelasinya untuk 7,791 sudah bagus. Coba nyari busa MI-nya lagi, varian. 8S9 itu siapa? Service quality lagi. 95 service quality lagi. 810 service quality lagi. 12.5, 13.12, 12.12 ini bisa, cuma namanya dikit, nggak masalah lah. 13.12, kita coba 13.12. 14.16 minus nggak bisa, karena dia lewat 14 ke 16 nggak bisa. 14.10 apalagi, 18 nggak bisa, 28 nggak bisa, 22 juga udah di top terakhir ini. Karena kalau mengkovariankan error di service quality, saya bilang nilai kovariannya akan naik dan repot. Naiknya sedikit sekali, ya masalah lah. Oke, sampai sini mau ada yang ditanyakan nggak? Memang rada ribet sih kalau untuk mengadjust SEM itu, tantangannya memang di model fit-nya. Kalau sudah dapat model fit-nya ya udah tinggal diolah aja. Saya mau tanyakan atau enggak? Kalau enggak saya lanjut. Monggo Pak, dilanjut Pak. Lanjut ya.
Sudah ada angkanya, terus masuk ke Excel. Excel ya begitu. Ini salah satu kekurangan Amos. Jadi Amos itu dia hanya untuk pemodelannya saja sama output datanya. Jadi kalau untuk cek reliabilitas atau validitas menggunakan nilai AV sama nilai CR itu harus pakai software lain. Bisa SPSS, bisa. Tapi saya lebih suka menggunakan Excel. Jadi saya masuk ke Excel aja. Jadi saya itu olah data kalau terus Amos ada tiga si Amos, SPSS sama Excel saya pakai semua. Kalau normalitasnya pakai SPSS, terus uji multi call-nya pakai SPSS, terus masuk CFA pakai Amos, terus data Amos saya translate ke Excel untuk mencari CR dan CA. Terus ada Cronbach Alpha sama nilai correlation juga pakai SPSS. Gitu. Jadi Excel CFA itu gunanya untuk satu mengecek loading faktor, jadi loading faktor dari instrumen itu seberapa, itu menggunakan CFA. Terus berikutnya itu untuk mengetahui nilai korelasi antar variabelnya berapa. Berikutnya lagi itu untuk mengetahui yang namanya reliabilitas dan validitas. Jadi kita cek itu reliabilitas dan validitasnya. Itu gunanya CFA. Jadi SEM itu pertama normalitas, multikolonialitas seperti biasa, terus CFA. CFA itu untuk menguji reliabilitas dan validitas. Sekarang kita masuk ke reliabilitas dan validitas. Tadi yang footage of fit-nya, ini udah ada Excel-nya di sini. Jadi fit rank-nya ini, kalian pakai ini aja. Ini punya Tanaka, Wu and Bentler, sama HR et al. Ini tiga teori saya gabungkan. Ini saya mereplikasi dari jurnal internasional Q2 Scopus. Itu fit rank-nya ini. Jadi dia RMC-nya harus di bawah 0,08, RMR-nya harus di bawah 0,09, NFI-nya di atas 0,9, 0,9, 0,95, 0,80, GFI-nya harus di atas 0,90 atau mendekati. Ini marginal karena 89 ya tadi ya. HP-nya udah oke, CFI-nya tadi nggak dicek. Tapi insya Allah oke karena nggak terlalu beda jauh. Ini 0,07. X2-nya itu G-square-nya, kalian lihat di Amos-nya ada di bawah 350,3. Sebenarnya ini karena ini beda ini saya. Jadi tinggal dimasukkan ke sini aja. Terus dicek menggunakan ini, fit rank-nya. CFA itu ada di pertama, measurement. Terus ini sudah saya kasih keterangan menurut et al. Loading factor di atas 0,5 atau sama dengan itu acceptable conversion validity. Sedangkan loading factor di atas atau sama dengan 0,07, 0,7 sorry, itu high conversion validity. Ini ya. Terus kita masuk reliability test. Itu menggunakan nilai composite reliability atau CR. Kita pakai Excel aja, biar gampang. Caranya kita cari data di Amos. Itu yang pertama standardized regression weight. Judulnya ini. Sama variance atau error. Itu ya. Kita masuk ke Amos lagi. Kita view text.
Terus masuk ke estimate scalar. Ini ada di sini ada semua, ada standardized regression effect sama korelasi. Kita copy korelasi dulu. Caranya bagian judul kita klik kiri sekali, terus klik kanan, copy. Masuk ke Excel lagi, kita copy. Korelasi varian, sorry. Klik kiri varian, klik kanan, copy. Terus standardized regression effect juga sama, klik kiri, klik kanan, copy. Masuk Excel lagi. Sudah semua, sudah ada di sini. Terus bagian varians, yang variabel kita hapus. Ini kan nilai varians dari variabel. Ini kan E semua. Kita hapus. Kita butuh yang errornya aja. Terus kita rapikan. Ini kan 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Ini kan 4-nya ke bawah. Karena memang pasti ada yang seperti itu. Kita rapikan kita. Sudah. Ini udah cocok ya. Jadi pastikan juga nilai RLJ1 itu errornya namanya E1. Pastikan di Amos. Karena nggak boleh beda. Jadi harus gini, harus urut gini. Satu kolom ini. Terus RLJ2 itu nama errornya E2. Karena kalau nama errornya 2 berarti nilainya ini. Itu ya, pastikan ya. Tapi sih biasanya kalau nggak ada something ya aman pasti urut kayak gini. Udah pasti urut 1, 2, 4, 1, 2, 4. Terus di sini juga mulainya dari mana survei-nya. Seperti itu. Terus kalau udah dipastikan kalian copy nilai estimate-nya yang standar distribution weight-nya, copy ke reliability test. Ya, copy ke sini. Kita masuk ke sini. Kita copy aja. Saya kasih warna biar nggak bingung kalian. Ini udah di copy, terus copy errornya yang bagian sini, copy errornya aja, nilai estimasinya aja. Selama dia sudah benar milik-miliknya ya, ini miliknya ini, E2 miliknya RLJ2, E14 miliknya INT4 itu selama sudah benar semua, kalian copy sini. Estimate-nya aja, nilai estimate errornya masukkan ke estimate ini. Masukkan ini. Si nama error. Itu nah, kalau udah kita cari composite reliability-nya. Composite reliability itu rumusnya ini. Jadi nilai sum of error itu dibagi nilai sum of error ditambah sum of
Sum of loading, sorry. J4 itu sum of loading. Kita urut aja biar enak. Kita sum of loading dulu. Ini rumusnya pakai ini. Jadi nilai loading faktornya, estimate-nya ini kan loading faktor. Estimate standard regression weight-nya. Kita sum terus kita pangkatkan 2. Jadi di sum pangkatkan 2. Nah, nilai CR-nya didapatkan dari sum of loading factor dibagi sum of loading factor ditambah sum of error. Ini errornya. Iya. Errornya ini. Enter aja. Terus berikutnya juga sama. Berikutnya sama. Nanti pakai template ini aja nggak masalah. Yang penting tahu caranya. Nah, ini cut off value-nya kalau udah dapat nilai composite reliability-nya, itu cut off value-nya itu di atas 0,70. Berarti ini asumsinya reliable. Seperti itu. Cut off value-nya ini itu harus di atas 0,70 CR-nya. Karena ini di atas 0,70 semua, berarti dapat diasumsikan reliable. Terus masuk ke validity test. Ini ya. Validity test menggunakan 2 ya. Yang pertama itu convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity itu antara lain dari nilai salah satu aja nggak masalah. Tapi lebih baik yang ini sih, yang AV. Nilai AV ini atau average variance extract itu harus di atas 0,5 menurut Jared al. Terus syarat yang berikutnya nilai loading factor harus di atas 0,5, mayoritas 0,70. Tapi ini syarat ini digunakan ketika nilai variabel korelasinya ada yang di atas 0,8. Seperti yang tadi. Nah, terus ada yang namanya discriminant validity. Discriminant validity ini punya syarat ketika nilai korelasinya harus di bawah 0,80. Jadi kalau di atas 0,80 nggak bisa dites discriminant validity karena pasti nggak lolos. Terus bagaimana caranya? Caranya nggak usah dites pakai discriminant validity, satu aja convergent validity, udah tuh nggak masalah sebenarnya. Cuma nanti ditambah lagi aja pakai correlation correct item total correlation. Jadi menggunakan 2 nilai corrected item total korelasi, loading factor sama nilai AV. Itu udah cukup untuk menyatakan bahwa instrumennya valid. Untuk level S1 nggak masalah sih, nggak usah pakai discriminant validity, nggak masalah. Karena untuk memastikan 0,80 tadi itu agak susah apa bang? Yang penting korelasi nggak boleh lebih dari 0,85, udah itu aja. Tadi kan saya maksa biar tetap harus di bawah 0,80 karena biar bisa nyari discriminant validity-nya. Terus kita masuk ke convergent validity dulu. Caranya sama yang tadi itu. Dari nilai ini kita copy, kita butuh yang nilai estimate-nya aja. Kita masuk ini, kita copy ke sini. Nah, kita copy ke sini. Nilainya loadingnya. Ini udah ada. Nilai AV itu didapat dari rata-rata dari square loading. Jadi nilai faktor loading faktor dipangkatkan 2. Dapatnya dari itu AV itu rumusnya.
Makanya kita butuh nilai square loading dulu. Itu dapat dari nilai loading faktornya dipangkatkan 2. Itu biasa kita tarik aja, enaknya Excel seperti ini. Dan kalau pakai Excel itu kita tahu rumusnya, kita tahu prosesnya. Kalau pakai software kan kita nggak tahu prosesnya, langsung aja dapat nilai angkanya berapa. Nah ini AV tinggal kita rata-ratakan nilai square loadingnya semua per variabel. Juga per variabel, semuanya per variabel semua. Nah nilai square root AV itu didapatkan dari nilai akar dari AV. Square root AV itu akar AV. Square itu kan akar kalau dalam bahasa Inggris. Jadi tinggal dikasih rumus sama dengan SQRT AV-nya. Kita cari per variabelnya aja. Gitu. Cut off value AV itu harus di atas 0,5. Kita lihat nilai AV-nya ini udah di atas 0,5 semua. Religiositas itu 0,520, 0,67, 64, 86, 68. Berarti sudah valid. Dan kalau kita pakai convergent validity aja ya, coba nggak pakai discriminant validity, itu kita lihat nilai loading faktornya itu 0,5, 0,5. Terus mayoritas di atas 0,7. Karena di bawah 0,5 nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada nilai loading faktor yang di bawah 0,5 auto hapus, harus di delete, nggak boleh dibiarkan. Berarti dia nggak memenuhi syarat instrumennya. Mayoritas itu ada di angka 0,7 semua di atas itu. Ini pun kalau kita bulatkan masih bisa, nggak bisa tetap 0,69, 6,77. Mayoritas ada di atas 0,70 semua. Kalau kita mau pakai convergent validity-nya aja. Nah, kalau mau pakai nilai convergent validity, syaratnya ini ya. Jadi mayoritas ada di atas 0,70, nggak masalah kalau misalnya ada yang di bawah, cuman mayoritasnya di atas 0,7 itu no problem. Untuk kelas S1 nggak masalah. Gitu. Terus nilai square root AV itu digunakan untuk diskriminan validity. Jadi nilai diagonal square root AV. Namanya itu. Jadi ini nilai diagonal square root AV caranya masuk ke Amos. Terus view text, estimate, scalar, terus correlation. Kita copy lagi ke Excel. Ini kita copy ke sini. Terus errornya ini yang kita korelasikan, errornya kita hapus karena nggak pakai. Nggak usah dihapus ya Pak, tapi nggak usah dipakai. Kita kasih tanda hitam. Terus kita buat tabel kayak gini. Ini kan tadi nilai korelasi ya, nilai kovarian. Yang tadi saya ngotot dari 0,80. Itu kenapa untuk menghitung ini. Jadi ini nilainya. Karena nilai loading faktornya akan mempengaruhi square root AV ini. Jadi ini, terus bikin tabel kayak gini, hubungan-hubungan. Caranya dari atas.
religiosity kalian copy, kalian paste di sini. Intimasi. Jadi dari sini dulu ke kiri nomor 1. Intimasi kalian copy. Paste. Service quality copy. Satisfaction kalian copy. Loyalty kalian copy. Nah, terus berikutnya tinggal ngikuti. Tinggal ngikuti dari sini. Jadi dibuat horizontal. Ini religiosity, ini intimasi, service quality, satisfaction, loyalty. Tapi kalau bisa urut dari sini ya. Bikinnya itu religiositas dulu awal karena ini. Ngikuti alur dari Amosnya biar kalian nanti ngisi angkanya enak. Religiosity ini, terus geser ke kanan, intimasi, service quality, satisfaction, loyalty. Karena ini kalau di Amos itu dia mengkorelasikan yang pertama itu religiosity ke intimasi, religiosity ke service quality, ini ke satisfaction, religiositas ke loyalty, religiositas ke service quality. Gitu. Jadi jangan ini, nggak apa-apa sih. Terus ini serah, tapi paling enak ini urut. Yang vertikalnya urut dari atas ke bawah. Terus religiositas ke religiositas, kita isi nilai square root AV 0,72 ini. Kita isi nilai square root AV religiositas. Ini kan 0,721, kita isi di sini 0,721. Dan seterusnya, intimasi kita isi nilai square root AV intimasi. Service quality di sini kita isi nilai service quality. Gitu. Jadi dia harus kayak tangga gini. Ini namanya diagonal nilai korelasi dibandingkan dengan nilai square root AV. Itu untuk diskriminan validity. Kalau sudah kita tebalkan atau kalian kasih warna seperti ini, terus mulai ngisi. Ini kenapa saya butuhnya yang tadi seperti ini? Karena biar urut. Tinggal diurutkan aja. Jadi kalau nggak urut ya kalau mau diurutkan gini. Jadi ini religiositas ke intimasi 0,47. Religiosity ke service quality 0,468. Ini harus diubah. 819 810 0,99 ini copy ke sini, religiosity ke intimasi, copy ke sini, religiosity ke service quality, copy ke sini, terus kita satisfaction, copy ke sini, religiosity ke loyalty, copy ke sini, religiosity ke loyalty, terus intimasi ke service quality, intimasi ke service quality, kan urut dia. Intimasi ke satisfaction. Kalau caranya seperti yang saya tadi urut gitu, runtut dia akan urut nilainya. Jadi nggak usah bingung, tinggal di paste aja. Nggak usah nonton ininya. Kalau mau dipastikan nggak apa-apa sih intimasi kalau LT. Service quality ke satisfaction. Service quality ketemu satisfaction sini. 92. Service quality ketemu loyalty. Satisfaction ke loyalty terakhir. Ya, terus justifikasinya itu coba kalian lihat 0,721 ke bawahnya itu di bawah itu semua.
Ini namanya membandingkan nilai skor AV dengan diagonal korelasinya. Jadi ini kan kalau kita ginikan kan ini itu kan nilai dari intimasi ke religiosity. Nilai korelasinya. Ini juga ini biar enak. Jadi ini korelasi antara intimasi dan satisfaction atau sebaliknya itu nilainya 0,716 sesuai dengan nilai yang di atas, nilai Amosnya. Itu masuknya diagonal itu diagonal korelasi. Nah caranya dibandingkan aja 0,721, bawahnya ini nggak ada yang lebih dari 0,721 aman. 0,819 nggak ada yang di atas 0,819 aman. Saya hijaukan. 0,801 nggak ada yang lebih dari itu aman. 0,929 nggak ada yang lebih dari itu aman. Terus vertikalnya nggak ada yang lebih dari 0,83, 726, 746, 796, 9 aman. Vertikalnya juga 0,407, 716, 0,929 masih di bawah 0,992 vertikalnya. Terus ini juga masih di bawah 0,801 juga. Terus ini sudah di bawah ini. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada atau enggak? Kalau enggak ada tutup udah zuhur. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada sih, Pak. Mungkin Ada masih ya? bingung. Tapi nanti lihat Hah? videonya lagi ulang. Ya susah sih memang yang tadi ya kudus of-it-nya itu memang harus pelan-pelan. Jadi cari nilai yang terbaik. Kalau memang memaksakan mau menggunakan discriminant validity, pastikan nilai korelasi ini itu di bawah 0,80. Kalau di bawah 0,80 pasti tembus gitu aja. Cuma tetap harus bikin ini untuk menjustifikasi lagi. Kalau mau hanya menggunakan convergent validity, ya cukup nilai AV-nya aja. Nilai AV itu ketika mayoritas itu di atas 0,7 loading faktornya, itu nilai AV akan tembus otomatis. Karena nilai rumusnya gini kan. Rumusnya itu rata-rata dari akar loading. Jadi kalau akar loadingnya itu kecil, otomatis akar loadingnya akan kecil. AV-nya pun akan kecil. Contoh, kalau ini saya rubah jadi 0,6. Dia akan nggak tembus. Ya kan, walaupun ini mayoritas masih 0,7 ya. Gitu. Kalau mau lebih ekstrim lagi, mayoritas per variabel seperti ini. Jadi kalian harus melihat per variabel nilai loading faktornya. Kalau dia mayoritas berada di atas 0,7 dan tinggi, dia akan AV-nya akan tembus. Berarti convergent validity-nya akan tembus. Begitu. Ini otomatis kalau sudah di atas 0,7 semua, otomatis AV-nya akan tembus. Tinggal dicari nilainya aja. Baca dari bahannya seperti itu, bahan mentahnya. Seperti ini kan 0,689. Kalau ini saya ganti 0,5, dia masih tembus. Ini kan di 0,7. Dia nggak tembus. Walaupun ini misal 0,75. Tetap nggak tembus. Karena nilainya kecil, loading faktornya. Karena dan hanya ada 3 kan. Dan mendelete instrumen tadi ya, itu nggak boleh kurang dari 3 ya. Seperti itu saja. Terus masuk ke SEM lagi, ini terakhir aja. Jadi memang yang paling susah itu ini Goodness of Fit-nya. Memang SEM itu tantangannya di Goodness of Fit. Kalau regresi berganda kan selama di regres hasilnya positif ya selesai. Normalitas lolos, multikoleritas lolos,
Selesai itu. Kalau ini tantangannya di sini. SEM itu tantangannya di model fit. Apalagi yang CB SEM itu butuh 3, minimal 3. Dan CFE sama RMC harus ikut, berarti minimal 4. Karena ada absolute fit, parsimonious fit, sama incremental fit. Jadi misal incremental sama parsimoniousnya 1-1, nah absolute fitnya ada GFI sama RMC. Gitu. Kalau untuk minimal yang tembus semua itu misal ini kan GFI dia masih marginal karena mendekati saja. Jadi dia belum tembus 0,9. Ini masih marginal, nggak masalah dipakai karena RMC-nya absolute fit nilai-nilainya itu di bawah 0,08 sudah aman. Nah untuk patokan itu beda-beda ya setiap kampus. UIN itu nggak punya patokan. Saya pakainya punya Undip sama UI. UI itu yang penting RMCA-nya itu di bawah 0,08. Jadi RMCA-nya wajib tembus. Kalau RMCA-nya nggak tembus, harus ditebusin. Harus di bawah 0,08. Wajib. Itu kalau di UI sama di Undip. Karena saya bukan anak UGM, jadi saya masuknya ke Undip sama UI aja. Yang sama kan Undip sama UI. UGM nggak tahu. UGM modifikasi indekses nggak boleh. Jadi di UGM, setahu saya, ini itu nggak boleh. Walaupun ini ada teorinya. Ini ada teorinya namanya teorinya Arbuckle. Arbuckle mencarankan modifikasi indekses. Dan dalam jurnal-jurnal Scopus, Q2 ataupun Q1 itu masih ada yang menggunakan modifikasi indekses. Jadi kan dapat diasumsikan nggak masalah. Tapi UGM nggak boleh. Karena kenapa? Sama saja kita menjustifikasi bahwa ada faktor lain di dalam variabel. Karena ini kan kita mengkovariankan error. Error itu berarti dianggap faktor lain. Nah, menurut Arbuckle, error itu merupakan satu kesatuan dengan instrumen dan variabel. Jadi ya ada makomnya beda lah kayak NU Muhammadiyah perang terus. Tapi terserah mau pakai yang mana, ya masalah. Saya lebih cenderung yang ini modifikasi indices. Karena kalau nggak pakai modifikasi indices, saya yakin dia kalau nggak manipulasi, kedua ya dia pakainya nggak pakai CBSM, berarti dia pakainya non parametrik. Saya nggak jelaskan non parametrik sama parametrik ya, karena saya anggap kalian sudah paham statistik deduktif. Intinya datanya nggak normal, nggak masalah. Itu pakainya Smart PLS, itu nggak usah pakai modifikasi indeks, udah aman. Karena asumsinya mereka datanya tidak normal, berarti non parametris. Jadi kalau dicek normalitas data itu mereka datanya jelek. Kalau CB itu harus normal katanya. Gitu. Jadi kalau kalian skripsi pakai MI aja nggak masalah. Kata siapa Pak? Kata Pak Rizal gitu. Kalau enggak teorinya siapa? Teori Arbuckle. Kalian cari aja Arbuckle, kalian googling. Teori Arbuckle tentang modifikasi indeks dalam SEM. Dia akan keluar. Kalau enggak pakai teorinya ada sih contohnya jurnal punya Anwar. Ini saya share aja jurnalnya. Itu saya ke situ. Saya pakainya model-modelnya seperti itu. Jadi menggunakan modifikasi indeks, terus CFA-nya seperti ini, terus model fit-nya juga menggunakan fit rank-nya itu saya pakai punya Anwar itu. Saya mereplikasi dari Anwar sebenarnya. Nah itu fokusnya sih kalau CFA seperti itu ya, loading faktornya, terus nilai kovariannya. Kalau nilai loading faktornya itu udah bagus, dengan syarat model fit-nya lumayan ya. Ini kan sebenarnya udah bagus, cuma masih ada marginal. Berarti ya saya anggap ini bagus saja, sangat bagus model fit-nya. Kalau saya terus diskriminasinya, karena ini kan diskriminasi atas itu. Nanti share datanya ini, kalian coba bikin aja, otak-atik, bukan tugas. Tapi kalau kalian nggak coba ya insya Allah nanti UAS nggak akan bisa. Benar-benar harus coba.
Saya akan share ininya, kuesionernya. Oh ya, ini saya coba share kuesioner, tapi beda. Ya, kalian coba bikin aja di rumah buat otak-atik. Kalau mau ada yang tanyakan, tanyakan aja. Itu aja ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Makasih, Terima kasih, Pak. Pak. Makasih, Sekian Pak. ya. Ya, Terima kasih.